Niki nek anu dipercaya kadung. Iki dilake Mas pakai betul kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib dan nanti sholat isya. Kemudian kita juga bertolabul ilmi. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan amal-amal yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh di sisinya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Untuk malam hari ini kita masih melanjutkan tentang binatang buruan dan sembelihan. Masih bab shaidi wa dzabaih. Bab binatang buruan dan sembelihan. Hadis berapa? 1, 2, 3. Hadis ke-6 dari bab ini. Ya. Dari Abdullah bin Mughaffal. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadaf, melarang ketapel.
bisa dibaca dengan khadfi, dalnya di bifathil kha'il mu'jamah wa sukunid dal al mu'jamah fafa. Naha 'anil khadfi. Wa qala, dan beliau bersabda, innaha la tasidu saidan. Sesungguhnya ketapel itu tidak memburu binatang buruan. Wala tangka'u aduwan. Dan tidak melukai musuh, gitu nih. Walakinnaha, akan tetapi ketapel itu taksirus sinna, bisa mematahkan gigi, wa tafqa'ul aina, dan melukai mata. Jadi membuat mata sakit gitu. Jadi di sini muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Imam Muslim. Hadis ini seperti yang pernah kami sampaikan bahwa ada alat-alat berburu yang diperbolehkan dan ada alat-alat berburu yang tidak diperbolehkan. Kalau kita hitung dari awal kemarin, alat berburu yang dibolehkan itu yang pertama adalah binatang pemburu yang terlatih. Kemudian yang kedua, itu di hadis kedua hadis sebelumnya, itu alat yang bisa melukai, yang tajam, bisa tombak, bisa anak panah dan semacamnya. Nah, kemudian alat berburu yang ketiga itu menggunakan sesuatu yang tumpul, termasuk di sini ketapel. Ketapel itu kan tumpul. Nah, ketapel itu pelurunya kan biasanya bulat nih, bulat, atau kalau kerikil ya pokoknya kerikil kecil ya. Sehingga bentuk alat yang dibidikkan itu tidak bisa membuat terluka, tidak bisa membuat terluka. Ya, bisanya membuat memar, kalau terkena ya memar. Ya meskipun selain memar juga bisa, kalau terkena kakinya ya bisa patah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berburu dengan ketapel. Kalau di sini didefinisikan al-khadfu ramyul insani bihasadin aw nawatin aw nahwihima yaj'aluhuma baina isbi'aihi sababataini aw sababa wal ibham. Seseorang melemparkan atau membidikkan kerikil atau biji-bijian atau yang semacamnya dengan meletakkannya di antara dua jari atau antara ibu jari dan antara jari telunjuk. Jadi kalau dulu barangkali pakai latangan. Jadi ada apa namanya? Ada karet lah gitu ya. Karet atau gini. Nah, kemudian kalau pakai tangan kan riskan toh ya. Kan pakai cawang nih. Nah, sawang itu kan sekarang ada yang cari kayu, biasanya kayu jambu nggih, kayu jambu yang paling kuat itu, nggih Pak nggih, kayu jambu atau kayu yang bagus lah, yang bentuknya bagus ini, atau memang sesuatu yang memang dibuat. Sekarang kan ada model ketapel ikan. Kalau ketapel ikan itu pelurunya itu tajam. Jadi bukan hanya kerikil, tapi memang tajam. Tajam kemudian dikasih tali. Jadi kalau kena itu nancep terus dia. Nah, itu seperti panah sebenarnya. Model kerjanya seperti panah.
Kalau itu nggak apa-apa. Kalau misalnya memburu dengan peluru yang tadi kerikil atau sesuatu yang tumpul tadi diganti dengan sesuatu yang tajam, jadi tidak apa-apa. Misalnya ketapel tapi pelurunya paku yang sudah dimodifikasi gitu. Itu kan sudah menjadi alat yang tajam. Nah, kalau misalnya seseorang berburu dengan ketapel dan pelurunya itu kerikil tadi dan terkena mati, maka itu binatang itu termasuk al-mauqudah atau al-waqid. Binatang yang mati karena terkena benda tumpul. Dan itu di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, wal mauqudatu wal mutaradiyatu, termasuk binatang yang diharamkan. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Pakai ketapel, kemudian jatuh, kemudian disembelih. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tidak boleh. Kalau yang sembelih tadi kan tanpa sengaja gitu. Ada kambing ketabrak mobil, terus itu luka tuh nggih. Tapi itu statusnya al-mauqudah karena benda tumpul. Nah itu kalau disembelih jadi halal. Tapi kalau ketapel memang di sini tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana binatang yang dibunuh dengan bundukiyah atau bundukoh, dengan sama gotri. Gotri itu yang peluru angin, senapan angin itu. Di sini disebutkan waktu lifa fi ma yuqtalibul bundukoh, diperselisihkan binatang yang terbunuh karena dengan gotri, dengan peluru senapan angin. Faqala an-Nawawi innahu idza kana ramyu bil manatiki wa bil hadfi innama huwa li tahsili shayd wa kana al-ghalibu fihi adamu qatlihi fa innahu yajuzu dzalika idza adrakahu shayd wa dzakkahu karam yutuyuril kibar bil manatik. Kalau Imam Nawawi mengatakan gini, membidik buruan dengan senapan angin dan dengan ketapel itu prinsipnya untuk melumpuhkan dan biasanya tidak menyebabkan kematian. Maka itu diperbolehkan apabila orang yang berburu itu bisa menemukan binatang tersebut lalu menyembelihnya. Tapi kalau misalnya tembak di ketapel kan bisa jadi kan terbangnya jauh dan bisa jadi nggak ketemu, ya akhirnya hanya menyakiti. Tapi di pendapat lain, kalau di sini As-Sunani mengatakan wa ammal banadiqul an fa innama turma birrasas fayajrah wa qad sayyarathu narul barud kalmil fayaqtul bihatihi la bisabni fadhahir halaqathu. Sekarang senapan angin itu menggunakan peluru. Ya meskipun pelurunya peluru gotrin itu nggih. Bukan peluru tajam itu. Tapi kan bisa melukai itu. Kalau As-Sunani mengatakan itu bisa membunuh. Bukan hanya nabrak itu loh. Kalau nabrak itu kan hanya memar. Nah ini bisa membunuh, bisa tembus, ya, bisa sampai ke dalam. Fadzahir maka yang nampak halla ma qatalathu, binatang yang terkena peluru yang ditembakkan dengan senapan angin itu halal kalau didapati mati. Tentunya nembaknya harus sebelumnya berniat untuk berburu dan kemudian membaca bismillah. Barangkali memang agak beda senapan angin zaman dulu dengan senapan angin sekarang barangkali. Apalagi kalau nembaknya pakai peluru tajam. Nembak. Kalau orang berburu di hutan
kemudian yang diincar kayak kijang, kemudian binatang-binatang yang agak besar itu ya apa ya pakai senapan angin. Tajam nggih. Tapi mesiu nggih. Jadi pelurunya peluru tajam nggih. Peluru tajam. Jadi bukan gotri itu toh nggih, bukan gotri yang biasa pakai peluru senapan angin itu. Ya. Jadi kalau meskipun dengan senapan angin pun sekarang itu melukai. Ya. Kadang-kadang ada orang yang terkena senapan angin meninggal juga ada. Pernah ini dalam Islam kan nggak boleh guyon pakai sesuatu yang membahayakan. Ya. Apa kita punya senapan terus agar-agari tak tembak lo itu nggak boleh. Pernah ada sebuah kisah saya baca di Quran itu. Ada dua pemuda dan ada seorang kakek. Nah, dua pemuda ini bawa senapan. Senapannya kosong. Senapannya kosong. Kemudian yang satu itu entah pergi ke kamar mandi atau ke apa kemana itu. Kemudian senapannya itu diisi oleh temannya. Diisi oleh temannya. Nah, setelah itu yang pergi tadi datang. Nah, tahunya kan masih kosong. Masih kosong, kemudian diagar-agarkan ke mbahnya itu ditembak dari jarak dekat. Tapi nggak tahu kalau isi. Ya, nggak tahu kalau isi. Akhirnya ditembak meninggal. Kemudian sempat dalam tulisan berita itu tulis mbahnya yang dalam kondisi sudah tertembak sekarang itu mengatakan wong tua kok ya ditembak atau lain. Maka dalam Islam itu nggak boleh ngagar-agari dengan senjata. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seseorang itu membawa anak panah, kalau dulu kan yang namanya anak panah, pedang, kemudian tombak itu ke masjid kadang dibawa, karena sandangannya seperti itu. Ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin ya, yang masjid nggak cengkrong itu kan bukan mungkin ya. Mampir pun kalau itu cengkrongnya ya ditaruh. Kalau dulu bawa pedang ke masjid itu. Maka Rasul mengatakan kalau bawa seperti itu bagian tajamnya harus dilindungi. Bagian tajamnya harus dilindungi. Jangan sampai tanpa sengaja melukai orang lain. Apalagi kalau ditodongkan itu ada larangan sendiri. Nah, bisa jadi nanti setan yang mengaruh. Ya. Jadi ngagar-ngagari orang dengan senjata tajam. Kemudian kalau membawa, kadang-kadang saya lewat jalan, ada bapak-bapak gitu mau ngarit mau ke sawah bawa sini bawa arit gitu. Terus lambeannya gitu loh, bebas loh. Lambeannya di kanan, kalau di kiri kan nggak semelang dong ya. Kalau di kiri kan lambeannya aritnya yang ini bahaya itu. Nah yang seperti itu dihindari. Jadi sekali lagi kalau masalah senjata memang dalam Islam itu harus diupayakan tidak melukai orang lain. Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la tattakhidu syai'an, janganlah kalian menjadikan sesuatu fihi ruh, yang bernyawa, gharadon, sebagai sasaran tembak. Ya. Itu jadi dipakai untuk titis-titisan maksudnya. Ya. Dipakai untuk titis-titisan. Ini hadis ini ada sebabnya. Ya. Diceritakan oleh, kalau dalam hadis lain itu Ibnu Umar. Pernah Ibnu Umar itu berjalan di satu tempat, kemudian di situ ada beberapa anak muda yang menjadikan burung sebagai titis-titisan. Jadi ada judinya juga. Jadi ada yang punya burung.
Yang punya burung itu dia rela burungnya dipasang gitu, entah diikat atau apa. Kemudian yang lain membidik dengan anak panah. Nanti kalau anak panah yang dibidikkan tidak kena, maka anak panahnya itu milik yang punya burung tadi. Judi lah itu ya. Jadi kalau anak panah kan memang bisa dipakai berulang dengan tembak gitu ya, peluru. Peluru itu tidak bisa dipakai berulang. Anak panah itu kalau nanti yang apa namanya tidak terkena, maka anak panahnya milik yang punya burung. Kalau terkena ya sudah, berarti nanti tetap dipakai titisan. Maka ketika mereka melihat Ibnu Umar, orang-orang ini langsung lari. Ya, karena sebenarnya tahu kalau itu nggak boleh loh. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan la'anallahu man fa'ala hadza. Tapi ada juga yang meriwayatkan ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Ibnu Umar itu mengatakan melaknat, berarti Rasulullah juga melaknat orang yang melakukan itu. Jadi pada prinsipnya tidak boleh menjadikan sesuatu yang bernyawa apapun itu, baik binatang yang muhtaram maupun binatang yang ghairu muhtaram. Binatang yang muhtaram itu binatang yang boleh dimakan dengan disembelih secara syar'i atau diburu dan semacamnya. Sedangkan ghairu muhtaram itu binatang yang memang tidak bisa dimanfaatkan. Anjing misalnya nggak boleh dimakan, pakai titisan nggak boleh. Kemudian kata kan nggak boleh dibunuh ya. Kemudian pakai titisan nggak boleh. Jadi pada prinsipnya tidak boleh menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembak untuk titis-titisan, bukan untuk berburu. Kalau berburu nggak apa-apa. Jadi lomba berburu, memburu apa namanya binatang. Nanti ada perlombaannya. Siapa yang dapat lebih besar, siapa yang paling cepat dapat dia yang menang itu. Kalau itu memang berburu beneran ya. Cuman ada nilainya. Kalau yang diburu hewan yang haram misalnya celeng atau ini atau pemberantas. Nggak apa-apa. Jadi membunuh binatang yang haram itu diperbolehkan. Apalagi kalau ganggu. Tapi motifnya bukan titis. Kalau titisan itu gini, titisan itu binatangnya itu cincang di tali gitu loh ya, digantung. Jadi memang binatangnya nggak bisa kemana-mana. Itu yang disebut ghorodon, titisan. Tapi kalau itu kan binatang bisa lari, dikejar. Nah, jadi nanti adu ketangkasan mana nembak. Jadi binatang yang bukan tidak ditali, binatangnya bisa lari. Kalau itu berburu, masuknya dalam berburu. Hanya saja kalau objek buruannya itu binatang yang haram, maka tidak boleh berburu ular gitu kan ya. Sapa sing oleh ula paling gede sing menang. Itu nggak harus baca basmalah. Nggak urus karena membaca bismillah juga nggak halal gitu. Jadi kalau basmalah itu pentingnya kalau berburu binatang yang memang halal dimakan. Kalau kita membunuh binatang yang tidak halal dimakan, nggak usah bismillah. Dalam keterangan disebutkan wa wajhu hikmatin nahyi, hikmah larangan ini adalah anna fihi ilamanil hayawan, karena itu menyakiti hewan, wa tadyi'an limaliyatihi, dan menyia-nyiakan nilai ekonominya, wa tafwitan lidzakatihi, dan melewatkan kesempatan menyembelih. Karena nanti itu kan tidak bisa disembelih. Kalau mati nggak bisa dimakan. Karena disebut binatang buruan sudah tidak. Karena kan dia terikat tadi. Jadi tidak bisa disebut sebagai binatang buruan. Kalau mau dimakan ya disembelih. Maka kalau seperti itu kan bisa kemungkinan terkena mati. Jadi ada unsur menyakiti hewan,
ada unsur menyia-nyiakan nilai ekonominya, sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara ekonomi tapi tidak dimanfaatkan, dan melewatkan kesempatan untuk menyembelih agar jadi halal. Dan itu kalau binatang yang disembelih. Waliman faatihi in kana khairu mudzakkar, dan menyia-nyiakan manfaatnya seandainya itu termasuk binatang yang tidak boleh disembelih. Anjing tadi misalnya, anjing kan bisa dimanfaatkan kemarin untuk jaga tanaman, jaga binatang, untuk berburu. Itu ada manfaat-manfaatnya. Meskipun ada manfaat yang juga tidak diperbolehkan. Pada prinsipnya di sini ada unsur menyakiti. Ada unsur menyakiti. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinut dibah. Apabila kalian membunuh, bunuh dengan cara yang sebaik-baiknya. Meskipun itu binatang yang haram. Ada ular gitu kan. Ada ular ya bunuh, dipukul bagian yang sensitifnya, kalau bisa cepat mati biar sakitnya tidak terlalu berat gitu. Misalnya langsung kepalanya, atau misalnya kepalanya dipenggal, jadi tidak digebuk sithik wis nggone, gebuk sithik. Seperti itu loh, nyun sewu. Kadang kan ada yang nangkap tikus pakai itu loh, apa namanya, yang kotak itu loh, perangkap tikus yang kotak. Lah kemudian setelah dapat ditaruh di mana? Air. Iya tak? Ditaruh di air. Itu lama itu, tikus itu di air betah itu, lebih betah tikus daripada kita. Itu katakan ditaruh di air 2 jam 3 jam. Itu nyiksa, nggak boleh. Nah bagaimana ya? Jadi bunuh. Kalau dibuka kan melayu dong ya. Kalau dulu kan di tempatnya bapak itu ada, ya nangkapnya gitu. Tas di situ alhamdulillah ada senapan angin. Jadi langsung saya pompakan senapan angin, desit, mati. Lebih cepat. Dan kan enggak disodori senapan itu malah morong itu. Malah pas dong ya. Karena tikus itu termasuk faisiqah, binatang yang menyimpang, binatang yang biasa menyebarkan kerugian, bisa dalam bentuk penyakit atau yang semacamnya, maka boleh untuk dibunuh. Jadi pada prinsipnya kalau membunuh itu membunuh dengan cara yang baik, tidak boleh dimutilasi sidik-sidik. Cecak itu juga langsung dipukul atau ditembak mati gitu. Dan ada perintah untuk membunuh cecak dong ya. Kemudian yang berikutnya, wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna mar'atan, bahwasanya seorang wanita, dzabahat syatan bihajarin, menyembelih seekor kambing dengan batu. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu. Boleh enggak? Fa'amara bi akliha. Lantas beliau memerintahkan untuk memakannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu boleh menyembelih. Ya. Jadi menyembelih itu bukan monopoli laki-laki. Syaratnya apa? Berani loh. Ya muslimah ya. Kemudian syaratnya berani. Kalau nggak berani ya ampun Bu. Kalau lihat darah saja pingsan ya ampun. Tapi seandainya wanita itu menyembelih boleh. Pernah nggak di tempat ini dengan bapak-bapak ada korban Idul Adha, kemudian ada wanita yang korban tak belai dewe? Belum ada nggih? Perlu dicoba itu. Nanti
panitia itu sih. Panitiane sing lanang-lanange rawani. Tapi secara hukum boleh, secara hukum boleh. Jadi kemudian yang kedua, bahwa penyembelihan dengan batu yang tajam itu boleh. Pada prinsipnya tajam. Entah terbuat dari kayu, entah terbuat dari besi atau alat yang lain termasuk batu. Kalau batu itu tajam, itu boleh. Ini kisahnya dulu pernah kami kisahkan. Ada wanita ini wanita budak. Dia sedang menggembala kambing tuannya. Kemudian ada serigala yang datang dan menerkam satu. Terus bawa lari. Sama wanita ini dikejar. Kalau kita lari tuh Pak, serigala itu yang serigalanya dikejar sambil gondol itu, sambil bawa kambingnya itu. Kejar sampai serigalanya yang takut. Karena serigalanya takut terus kambingnya itu dilepas. Tapi kan sudah terluka. Ya. Kemungkinan besar mati. Maka kemudian wanita ini berinisiatif untuk menyembelihnya dan tidak membawa alat. Maka dalam penjelasan disebutkan ja'a fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat annaha kasaratil hajar. Dia memecah batu, fadhabahat bihi, dan lalu menggunakannya untuk menyembelih. Wal hajar idza kusira yakunu fihil had. Dan batu itu apabila dipecah maka ada pinggirnya itu yang ada tajamnya. Yang jelas ini kalau tumpul kan nggak mungkin dipakai untuk nyembelih, ya. Kalau tumpul nggak bisa. Tapi yang kalau bisa dipakai untuk menyembelih berarti itu pas pecahannya itu pas tajam. Ini beda kalau batu itu di bahasa kita ditimpukkan, yun sewu dikeproknya. Kalau dikeproknya nggak halal. Kalau itu kan nanti hanya memecahkan tulang. Ya, akhirnya sama-sama mati, tapi tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Kalau penyembelihan syar'i kan di sini, di leher, ada kerongkongan, ada tenggorokan, ada 2 pembuluh darah itu bisa terputus. Tempatnya lebih bagus. Kalau minimal ya 2 kerongkongan dan tenggorokannya. Kalau 4-4-nya bagus. Nah kalau ditutukkan gitu kan, ditimpukkan gitu kan hanya sama-sama mati, tapi itu bukan penyembelihan yang syar'i. Maka di sini berarti batu tersebut setelah dipecah ada bagiannya yang tajam kemudian disembelihkan. Yo barangkali yo tidak seperti pisau-pisau yang tajam sekali set gitu, enggak, diulang. Ya. Kemungkinan diulang dong ya. Karena kecil kemungkinan loh ada batu itu yang langsung set sekali itu, ya paling diulang. Apalagi kan kulit kambing itu ya rodok alat untuk kandel. Jadi pengulangan di situ nggak apa-apa. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga nanti misalnya kalau dalam kondisi tertentu kita nggak punya alat yang memang spesifik untuk menyembelih dan ada alat yang bisa untuk melukai, ya bisa digunakan. Contohnya apa? Beling, nah itu beling itu bisa tajam, pelat. Kalau mau melatih nggak belut ya. Bisa saja nanti misalnya langsung pas ayam itu kemudian ada bambu buat itu. Ketika nggak ada pisau, ketika nggak ada alat. Tapi kalau buat mulat kan otomatis butuh pisau. Oh ya berarti udah ada pisau ya. Tapi bisa jadi sobekan bambu itu loh. Ketika memang nggak ada dan itu bisa tajam, bisa. Yang penting bisa melukai dan bisa memotong tenggorokan kerongkongan.
Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya, wa an Rafi' ibn Khudayj radhiyallahu anhu, dari Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma anharad dam, alat yang bisa mengalirkan darah, wa dzukira rasmullahi alaihi, dan disebut nama Allah atasnya, atas sembelihan, fakul maka makanlah. Laisa sinnu wadh-dhufru, alat itu bukan gigi dan kuku. Amma sinnu, adapun gigi, fa'almun, itu tulang. Wa amma dhufru, dan adapun dhufr famudal habasyah, itu pisaunya orang-orang Habasyah. Muttafaqun alaih. Hadis ini secara global menyebutkan alat apa yang boleh dipakai untuk menyembelih. Di sini kaidah globalnya alat yang bisa mengalirkan darah, ya, bukan membuat memar. Alat yang bisa mengalirkan darah. Dan sembelihannya ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, dari alat-alat tersebut dikecualikan pertama gigi. Misalnya ada gigi apa yang tajam, ada taring lah, taring. Tapi taring itu tajamnya kan cuma lincip ya. Kalau sampingnya kan enggak. Atau misalnya nanti giginya itu diasah gitu, jadikan tajam, maka tidak boleh. Karena itu termasuk tulang. Dan kalau itu taring binatang yang tidak boleh dimakan, maka hukumnya najis. Ya. Jadi bagian bangkai, ya, binatang yang baik binatang yang tidak halal dimakan atau bangkai binatang yang halal dimakan tapi tidak disembelih secara syar'i, itu najis. Termasuk tulang-tulangnya. Maka tulang, ketika ada jin minta, kelompok jin minta kepada Rasulullah untuk menunjukkan makanan yang halal, maka beliau mengatakan setiap tulang yang penyembelihannya dengan menyebutkan nama Allah. Jadi kalau misalnya kita makan daging ayam itu kan tulangnya kita buang, itu nanti kalau ditemukan jin dan ternyata penyembelihannya itu dengan menyebut nama Allah, itu dimakan. Tapi jin bukan makan tulangnya loh, itu nanti ditemukan jin dalam keadaan utuh seperti semula. Kalau kita melihatnya hanya tulang, tapi ditemukan jin dalam keadaan itu halal. Nah, ternyata jin sendiri makannya, ini jin yang muslim. Jin yang muslim itu makannya juga yang di daging yang ketika menyembelih disebut nama Allah. Kalau yang enggak muslim, ya apa-apa gelem. Seperti manusia yang enggak muslim kan apa-apa gelem. Ya toh, sama. Kalau jin yang muslim, binatang itu tulang sebelum disembelih dengan nama Allah ditemukan halal. Dan maka kalau tulang, kenapa? Kalau dalam hadis itu memang sebenarnya tidak boleh untuk istinja. Karena gini, kalau itu tulang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, maka kalau digunakan istinja akan mengotori dan jin, makanan jin. Kemudian kalau itu tulang tersebut dari binatang yang tidak boleh dimakan atau binatang yang mati bukan karena disembelih, tidak secara syar'i, maka hukumnya najis. Maka najis tidak bisa menghilangkan. Maka di sini gigi itu termasuk tulang, dan biasanya gigi yang dipakai kan gigi binatang-binatang yang besar, yang bertaring. Sedangkan wa ammal dhufru famudah habasyah, adapun dhufr, kuku itu menjadi pisaunya orang-orang Habasyah. Dan kenapa nggak boleh untuk tidak
tidak meniru orang-orang Habasyah. Kuku di sini umum, baik kukunya binatang maupun kukunya manusia. Ada orang itu kan yang bertahun-tahun tidak potong kuku, ada toh? Itu sampai kukunya melungker-melungker itu, ya itu menyiksa diri sebenarnya ya. Macam-macam di India, itu kayaknya di India. India itu ada orang yang sekian tahun tidak potong rambut, tahun-tahunan. Jadi rambutnya itu panjang, terus ya karena panjang jadi kayak apa? Kempel gitu loh, ya. Gimbal. Kuku juga ada. Nah, itu kalau dalam Islam kan hal yang semacam itu mutawahish, sesuatu yang buruk yang perlu dihindari. Maka Islam itu mengajarkan tampilan yang bagus, yang rapi. Ya. Kuku ya dipotong. Kemudian kalau memelihara kumis ya kumisnya dirapikan. Jangan sampai kumis itu melebihi bibir. Ya. Nanti kalau pas mangan gule, nggak kumisnya melu mangan gule. Kemudian rambut juga dipotong yang rapi. Kemudian Islam itu mengajarkan kehidupan yang indah sebenarnya. Maka kalau kita menerapkan kehidupan Islam, termasuk fitrah-fitrahnya itu, kita hidup dengan bersih. Orang di luar Islam itu barangkali nggak peduli mau junub mandi besar atau enggak, itu kan nggak peduli. Kadang-kadang nyun sewu habis buang air kecil aja langsung dilebok ke serampung, nggak istinja toh ke? Yang mengajarkan istinja Islam. Sebenarnya agama-agama Samawi mengajarkan itu. Agama Samawi itu mengajarkan istinja. Kalau dulu orang-orang Arab itu biasa istinja pakai batu. Kalau orang Yahudi biasa pakai air. Maka kalau menggabungkan itu bagus. Batu dulu baru air. Kalau istinja dengan batu itu namanya istijmar. Entah pakai batu, kalau sekarang ya pakai tisu dan semacamnya. Tapi tidak boleh pakai benda yang terhormat, benda yang memiliki nilai ekonomis. Karena untuk sesuatu yang dipakai untuk istinja tidak boleh dengan sesuatu yang berharga. Jadi kembali di sini, pada prinsipnya alat sembelihan itu tajam dan bisa mengalirkan darah. Paling bagus lagi yo tajam. Ya, tajam itu sekali set. Saya itu pernah ngimami pas hari raya Idul Adha, pernah ngimami sholat gitu ya. Terus diminta sekalian menyembelihkan sapi. Ya, dan alhamdulillah sudah disediakan pisau. Pisaunya baru, harganya 1.200.000. Saya nggak tahu pisaunya apa itu. Kalau itu kan mahal itu ya. Itu sekali set gitu putus. Sambil ditekan itu putus. Saya punya pisau untuk nyembelih sapi itu. Tapi ya kalau nyembelih sapi agak rotok 2 atau 3 kali. Jadi memang kalau tajam itu bagus. Semakin tajam semakin. Kalau terlalu tajam itu nyembelih ayam itu langsung kepotong. Jadi tingkat ketajaman itu kan macam-macam. Ini tajam untuk sapi, bagusnya ini tajam. Ya, ya. Ada kadarnya. Benar. Jadi kalau membelih ayam jangan pakai pisau yang tajam untuk sapi. Potol itu nanti ya. Kalau tajam untuk kambing belum tentu tajam untuk sapi. Karena kulit sapi lebih tebal dan biasanya kan ada gembreh gitu loh. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sudah Isa, kita cukupkan untuk materinya. Tadi tulang dimakan sama jin. Nah,
Terus secara adab kita itu kan tulang kan nggak kita makan, kita bangun kemana? Dibuang. Ya dibuang di sampah. Boleh dibuang di sampah, boleh dibuang di kebun, nanti biar ditemukan oleh apa namanya kucing, nggak apa-apa. Jadi bukan gini loh ya. Kita makan, terus ada dagingnya, dingengeh gigi gojin itu. Soalnya bukan daging itu yang dimakan. Tapi memang dalam hadis disebutkan ketika tulang itu ditemukan maka awfaru minhu lahman. Dalam kondisi dagingnya masih paling utuh. Jadi itu alamnya alam jin, alam jin. Jadi kita tidak kalau yang kita makan itu kan di alam dunia kita, itu alam dunia jin. Kalau termasuk juga dalam hadis itu yang masalah istijmar itu, Rasulullah melarang menggunakan kotoran binatang. Kotoran binatang unta, kalau di padang pasir kan kotoran itu bisa mengeras karena panas, sehingga bisa menjadi seperti batu. Tapi Rasulullah tidak mau melarang istinja dengan itu. Karena apa? Itu menjadi makanan binatang jin. Ya. Jadi jin itu ternyata juga punya binatang. Jadi tukang sayur itu nanti banyak dikerubutin jin ya Om. Apa? Banyak tulang. Tukang sate itu loh. Oh, Banyak tulang-tulang di sana. dah sambun. Jadi kalau masalah buang ya kita buang saja. Itu hanya dalam sabda itu kan yang kalian temukan. Belum tentu juga ditemukan oleh jin. Cukup nggih Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.